Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ketika hidup terasa salah, tapi sebenarnya tidak. Sahabat Langit Jiwa, pernahkah engkau merasa hidup ini tidak berpihak padamu? Saat semua rencana seolah berantakan dan dunia terasa begitu sunyi meski ramai di sekelilingmu, kita sering mengira hidup sedang salah arah, padahal mungkin justru disitulah Allah sedang menuntunmu menuju jalan yang benar. Hanya saja, hati yang lelah dan sibuk menolak seringkali gagal melihat cahaya itu. Hidup ini bukan rangkaian kebetulan, tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan tidak ada takdir yang salah sasaran. Setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Namun, ketika hati kita penuh keluh, maka semuanya tampak salah. Padahal, hidup tidak pernah salah, hanya hati yang belum mau belajar memahami maknanya. Manusia diciptakan dengan hati agar mampu merasa. Namun, ketika hati itu dibiarkan dikuasai oleh amarah, kecewa, dan keserakahan, ia kehilangan fungsinya sebagai cermin kebeningan iman. Itulah sebabnya, hidup yang seharusnya indah terasa berat, bukan karena hidup berubah buruk, tapi karena hati telah menutup diri dari pelajaran yang Allah selipkan di dalamnya. Setiap luka yang datang bukanlah tanda bahwa hidup kejam, melainkan cara Allah mengingatkan bahwa dunia bukan tempat berlabuh. Dunia hanyalah sekolah tempat jiwa ditempa, tempat hati diuji, dan tempat iman dibuktikan. Dan hanya hati yang mau belajar yang mampu lulus dari pelajaran itu dengan tenang. Kadang kita terlalu sibuk menata rencana hingga lupa menata hati. Kita ingin semuanya berjalan sesuai kehendak, padahal Allah sedang menunjukkan jalan yang lebih baik, hanya saja tidak sesuai dengan harapan kita. Maka manusia mengira hidupnya salah arah, padahal yang salah adalah ketidaksiapan hati untuk belajar menerima kehendaknya. Hati yang belum mau belajar akan melihat kesulitan sebagai penderitaan, bukan pelajaran. Ia akan menilai dari permukaan, bukan dari makna. Padahal Allah sering bersembunyi di balik sesuatu yang tampak menyakitkan. Di balik kehilangan ada kasih sayang, di balik kegagalan ada penjagaan, dan di balik penantian ada rencana yang lebih indah. Allah tidak pernah mengirimkan ujian tanpa maksud. Setiap cobaan adalah kalimat lembut dari langit yang berkata, "Kembalilah kepadaku." Namun manusia sering menutup telinga hatinya. Ia marah, ia berontak, ia merasa dikhianati oleh takdir. Padahal takdir itu bukan pengkhianatan. Ia adalah undangan untuk kembali mengenal Tuhannya. Jika hidup terasa salah, berhentilah sejenak dan renungkan. Mungkin yang salah bukan hidupnya, tapi cara kita memandangnya. Mungkin yang perlu dibenahi bukan keadaan, tapi hati yang sudah terlalu lama tidak berdialog dengan Allah. Sebab ketika hati lupa kepada Pencipta, maka dunia akan terasa sempit meski lapang. Maka dari itu, perjalanan hidup ini sejatinya bukan untuk mencari kesempurnaan, melainkan untuk belajar. Belajar dari setiap kejadian, dari setiap luka, dari setiap kehilangan, hingga akhirnya kita paham bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Hidup tak pernah menentangmu, justru ia sedang mengantarmu pulang kepadanya. Mari tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, ajarkan aku untuk melihat hidup ini dengan hati yang belajar, bukan dengan mata yang menilai." Karena hanya dengan hati yang mau belajar, kita akan memahami bahwa hidup ini tidak pernah salah. Hanya kita yang perlu kembali belajar menjadi hamba yang bersyukur. Hidup yang tak pernah salah. Pernahkah kita menyalahkan hidup atas segala luka yang kita alami? Kita sering berkata, "Kenapa hidupku begini?"
Kenapa aku tidak seberuntung orang lain? Kenapa semuanya terasa salah? Padahal hidup tidak pernah salah. Yang keliru adalah cara kita memaknainya. Hidup hanyalah jalan yang Allah bentangkan agar kita belajar mengenalnya lebih dalam. Setiap detik, setiap peristiwa, semuanya adalah pelajaran yang Allah susun dengan sempurna. Hidup ini bukan sekadar rangkaian kebetulan. Tidak ada satu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Ketika hati kita merasa kecewa, sebenarnya itu adalah panggilan lembut dari Allah, agar kita berhenti sebentar, menunduk dan belajar. Belajar bahwa tidak semua yang pahit itu buruk, dan tidak semua yang indah itu benar. Dalam setiap rasa sakit, ada hikmah yang menunggu untuk disadari. Hanya hati yang mau belajar yang mampu melihat keindahan di balik cobaan. Hati yang terbuka akan memahami bahwa setiap kesedihan memiliki tujuan dan setiap kehilangan membawa pesan. Tapi hati yang tertutup, ia akan selalu menganggap hidup tidak adil. Ia sibuk menyesali bukan memahami, ia sibuk membandingkan bukan mensyukuri, padahal Allah tidak pernah salah mengatur kehidupan hambanya. Ketika seseorang berkata, hidupku hancur, sejatinya bukan hidup yang hancur, tapi harapan manusia yang tidak sejalan dengan rencana Allah. Kita ingin sesuatu terjadi dengan cara kita, sementara Allah menuntun dengan caranya. Dan disinilah ujian terbesar. Apakah kita mau belajar menerima atau tetap menyalahkan takdir? Hidup tidak pernah bertujuan menyakiti. Ia justru ingin kita tumbuh memahami dan menemukan makna sejati dari keberadaan kita di dunia. Tapi manusia sering terlalu sibuk mengatur jalan hidupnya sendiri, hingga lupa bahwa ada zat yang lebih tahu mana yang terbaik untuknya. Kita ingin semuanya mudah, padahal di balik kesulitan itulah kedewasaan jiwa ditempa. Allah tidak menciptakan satu pun peristiwa sia-sia. Ketika seseorang disakiti, Allah sedang mengajarinya arti memaafkan. Ketika seseorang kehilangan, Allah sedang mengajarinya arti keikhlasan. Ketika seseorang jatuh, Allah sedang mengajarinya arti berserah. Tapi manusia sering menolak belajar karena hatinya lebih memilih untuk marah daripada merenung. Jika hati mau belajar, maka dunia akan terasa lebih ringan. Kita tak lagi sibuk menuntut, tapi mulai memahami. Kita tak lagi bertanya, kenapa aku? Tapi mulai berkata, mungkin ini cara Allah menuntunku. Dan di saat itulah, ketenangan mulai menyapa. Hidup tidak berubah, tapi hati yang memandangnya telah berubah. Sebagian orang terus berlari mengejar kesempurnaan hidup, padahal yang perlu disempurnakan hanyalah cara berpikirnya. Hidup akan selalu punya kekurangan, karena justru dari sanalah pelajaran lahir. Tidak ada hidup yang salah, yang ada hanyalah hati yang enggan menerima kenyataan bahwa Allah sedang mendidik lewat peristiwa yang ia alami. Saat kita menatap masa lalu dengan penyesalan, ingatlah bahwa semuanya terjadi bukan tanpa sebab. Mungkin saat itu kita tidak mengerti, tapi hari ini kita bisa melihat bahwa setiap air mata yang jatuh membawa pesan dari Allah. Pesan bahwa hidup tidak salah, hanya hati yang perlu dilatih untuk melihat dengan iman, bukan dengan emosi. Maka jangan buru-buru menyalahkan hidup, jangan menyalahkan takdir atau keadaan. Karena sesungguhnya hidup ini hanyalah cermin dari isi hati kita. Bila hati tenang, hidup terasa damai. Bila hati resah, hidup terasa gelap. Hiduplah dengan hati yang mau belajar, maka setiap luka akan menjadi guru, dan setiap peristiwa menjadi hikmah yang menuntun menuju Allah. Ketika hati menolak belajar, banyak di antara kita yang tidak benar-benar mau belajar dari kehidupan. Kita hanya ingin hidup berjalan sesuai keinginan, bukan sesuai petunjuk Allah. Ketika doa tidak dikabulkan, kita kecewa. Ketika rencana gagal, kita marah. Padahal mungkin Allah sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang kita minta. Hati yang menolak belajar akan terus menyalahkan. Ia akan mencari kambing hitam untuk setiap kesulitan yang datang. Ia lupa bahwa setiap kesulitan adalah tanda kasih sayang Allah yang ingin menghapus dosa-dosa kecil. Allah tidak menghukum, Dia mendidik, tapi hanya hati yang mau belajar yang mampu melihat itu sebagai rahmat.
Seberapa sering kita mengulang kesalahan yang sama, lalu berkata, "Kenapa aku selalu gagal?" Padahal Allah telah berkali-kali memberi tanda, tapi hati kita terlalu keras untuk mendengarkan. Hati yang menolak belajar akan terus berjalan dalam lingkaran yang sama. Kesalahan, penyesalan, lalu pengulangan. Ia tidak pernah selesai karena ia menolak tumbuh. Kadang kita meminta agar Allah mengubah keadaan, padahal yang perlu diubah hanyalah diri kita sendiri. Kita ingin dunia menyesuaikan diri dengan keinginan kita, padahal dunia ini tunduk pada kehendak Allah, bukan pada hawa nafsu manusia. Maka, selama hati belum belajar tunduk, hidup akan terasa berat dan membingungkan. Hati yang keras bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena tidak mau mengakuinya. Ia tahu apa yang benar, tapi memilih berpaling. Ia tahu apa yang salah, tapi terus mengulang. Dan disitulah letak kesalahan terbesar manusia, bukan pada ketidaktahuan, tapi pada penolakan untuk belajar dari kebenaran yang Allah tunjukkan. Allah memberi ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyadarkan. Namun jika hati menolak belajar, ujian itu akan terasa seperti hukuman. Padahal bagi hati yang ikhlas, ujian justru menjadi pintu hidayah. Hidup tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah hati yang tak mau memahami makna dari setiap ketentuan Allah. Kita sering berdoa agar diberi ketenangan, tapi masih menolak untuk berubah. Kita meminta agar hati tenang, tapi masih bergantung pada dunia. Kita ingin damai, tapi enggan bersujud lama-lama di malam hari. Maka, bagaimana Allah akan berikan kedamaian jika hati kita masih menolak untuk belajar tunduk kepadanya? Hidup bukan tentang mencari kenyamanan, tapi tentang belajar dari ketidaknyamanan. Karena disitulah kedewasaan iman dibentuk. Hati yang mau belajar akan menemukan Allah bahkan dalam kesulitan. Tapi hati yang menolak belajar akan kehilangan arah, walau hidupnya tampak baik-baik saja. Allah tidak butuh kita sempurna. Allah hanya ingin kita mau belajar. Belajar untuk sabar, belajar untuk ikhlas, belajar untuk bersyukur, meski keadaan tidak sesuai harapan. Itulah makna sejati hidup yang beriman. Bukan tanpa jatuh, tapi selalu bangkit, karena tahu bahwa setiap kejatuhan adalah panggilan Allah untuk lebih dekat kepadanya. Maka jangan biarkan hati kita mati dalam penolakan. Buka hatimu, biarkan Allah masuk lewat setiap peristiwa. Karena selama hati menolak belajar, hidup akan terus terasa salah. Tapi ketika hati mulai belajar, kita akan sadar bahwa hidup ini selalu benar, karena ia adalah madrasah yang Allah rancang untuk membawa kita pulang kepadanya. Jalan hidup yang mengajarkan arti kesabaran. Seringkali, manusia hanya memahami sabar sebatas menahan emosi ketika diuji. Padahal sabar lebih dalam dari sekadar diam dan menunggu. Sabar adalah kemampuan hati untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir, meski semua yang terjadi terasa menyakitkan. Sabar bukan hanya ketika hidup sulit, tapi juga ketika hati diuji oleh keinginan yang tak kunjung terkabul. Allah mengajarkan sabar bukan dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman. Kadang kita diuji lewat kehilangan, kadang lewat penantian panjang, kadang lewat jalan yang tidak kita rencanakan. Semua itu bukan kebetulan, tapi bagian dari kurikulum kehidupan yang Allah siapkan, agar hati kita belajar tunduk dan memahami makna cintanya yang sejati. Tidak ada kesabaran tanpa rasa sakit. Justru karena hati merasakan pedih, ia belajar arti tenang. Justru karena jiwa merasa hilang, ia belajar arti berserah. Hidup memang tidak selalu indah di mata manusia, tapi bagi hati yang sabar, setiap cobaan adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan, masih menuntun, masih ingin mendidik agar kita menjadi lebih kuat. Kesabaran bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita yakin Allah bekerja dalam diam. Ketika semua terasa lambat, sesungguhnya Allah sedang mengatur waktu yang paling tepat. Ketika semua tampak buntu, Allah sedang menyingkirkan jalan yang salah agar kita sampai pada yang benar. Maka sabar bukan tentang menunggu hasil, tapi tentang mempercayai proses yang Allah pilihkan.
Orang yang sabar akan melihat hidupnya dari ketinggian iman. Ia tidak lagi memandang cobaan sebagai beban, tapi sebagai tangga menuju kedewasaan spiritual. Ia tahu, di balik kesulitan selalu ada cahaya yang sedang disembunyikan oleh Allah, menunggu untuk ditemukan ketika hati telah siap menerima hikmahnya. Banyak orang ingin hidupnya tenang tapi tidak mau bersabar. Ia ingin segalanya cepat, ingin segalanya sesuai keinginan, ingin dunia tunduk pada waktu yang ia tentukan. Padahal ketenangan tidak lahir dari kecepatan, tapi dari kesabaran. Karena di dalam sabar, hati belajar memperlambat langkah agar bisa mendengar suara Allah yang berbicara lewat takdir. Kesabaran mengajarkan kita untuk tidak mengukur hidup dari hasil, tapi dari perjalanan. Sebab kadang, Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Ia ingin memberi apa yang lebih baik. Dan seringkali, yang lebih baik itu hanya bisa kita pahami setelah kita melewati masa-masa sulit dengan penuh kesabaran. Ketika hidup terasa menekan, mungkin Allah sedang menguji seberapa kuat hati ini bertahan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengokohkan iman. Karena tanpa ujian, kita tidak pernah tahu seberapa besar cinta kita kepada Allah. Dan tanpa kesabaran, kita takkan mampu melihat keindahan dari setiap ujian itu. Sabar bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan yang berasal dari keimanan. Hati yang sabar tahu bahwa Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat. Ia tidak memaksa, tidak mengeluh, hanya berserah dan berjalan. Sebab ia tahu, selama Allah bersamanya, maka tidak ada kesalahan dalam jalan hidup ini. Maka belajarlah dari setiap kesulitan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu salah. Mungkin itu hanyalah cara Allah mengajarkan kesabaran yang belum pernah kamu pahami sebelumnya. Dan ketika kamu sudah belajar, kamu akan mengerti. Tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia. Semua membawa pesan cinta dari Allah. Belajar dari luka. Luka adalah bahasa yang seringkali Allah gunakan untuk berbicara kepada hati manusia. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia, kadang hanya melalui luka, Allah bisa membuat kita berhenti. Berhenti mengejar, berhenti membandingkan, berhenti merasa kuat. Luka adalah panggilan lembut agar kita kembali merenung dan menatap ke dalam diri. Banyak orang yang ingin sembuh, tapi tidak ingin belajar dari luka yang menyakitinya. Ia ingin cepat keluar dari rasa sakit, tapi enggan memahami pesan di baliknya. Padahal luka yang tidak dipelajari akan selalu datang kembali dalam bentuk yang berbeda, karena Allah ingin kita memahami pelajaran yang belum selesai. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap rasa sakit adalah bentuk perhatian. Allah tidak ingin kita terus berjalan di jalan yang salah, maka Ia kirimkan rasa perih agar kita sadar. Namun seringkali manusia justru sibuk menyalahkan orang lain, padahal yang perlu disalahkan hanyalah hati yang tidak mau belajar dari pengalaman. Luka membuat manusia sadar bahwa dunia ini rapuh, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahwa semua yang kita genggam bisa hilang dalam sekejap. Tapi dari situlah lahir makna ikhlas, yaitu menerima bahwa hidup tidak bisa selalu seperti yang kita mau, dan bahwa segala sesuatu harus kembali kepada Allah. Jika hati mau belajar, luka bukan akhir melainkan awal. Luka bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan. Ia mengajarkan empati, kelembutan, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku. Orang yang pernah terluka dengan hati yang sabar akan memiliki pandangan yang lebih luas dan hati yang lebih lembut terhadap sesama. Namun jika hati menolak belajar, luka akan berubah menjadi dendam. Ia membuat manusia kehilangan cahaya dalam dirinya. Ia membuat hati mengeras dan sulit menerima nasihat. Padahal yang bisa menyembuhkan luka bukan waktu, tapi kesadaran bahwa semua yang terjadi datang dari Allah untuk tujuan yang lebih baik. Belajar dari luka berarti berani melihat diri sendiri tanpa pembenaran, mengakui kesalahan, menerima kelemahan, dan memohon ampun atas kealpaan. Karena kadang luka itu bukan karena orang lain, tapi karena dosa dan kelalaian kita sendiri. Allah tidak menghukum, Ia hanya menegur agar kita kembali sadar. Tidak semua luka harus dilupakan.
Sebagian justru perlu diingat agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi mengingatnya bukan untuk menyakiti diri, melainkan untuk bersyukur bahwa Allah telah menuntun kita melewati masa sulit itu. Dan dari situlah lahir ketenangan yang sejati ketika hati mulai berdamai dengan masa lalunya. Luka adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk berubah, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Maka jangan sesali luka, syukurilah ia. Karena di balik luka, ada Allah yang sedang memelukmu dalam cara yang tidak selalu kau mengerti. Belajarlah dari setiap luka yang Allah izinkan terjadi. Jadikan ia guru yang menuntunmu untuk lebih memahami hidup, sebab hidup tidak pernah salah ketika ia melukaimu. Yang salah hanyalah hati yang menolak belajar dari setiap rasa sakit yang Allah kirimkan sebagai bentuk kasih sayangnya. Ketika dunia tidak sesuai harapan, dunia jarang berjalan sesuai keinginan manusia. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Disitulah banyak hati mulai retak, mulai kecewa, mulai kehilangan arah. Namun sesungguhnya, bukan dunia yang salah, melainkan harapan kita yang terlalu berpijak pada kehendak sendiri, bukan pada ketetapan Allah. Manusia sering lupa bahwa Allah tidak berjanji hidup di dunia akan selalu sesuai keinginan, tapi Allah berjanji bahwa Ia akan selalu bersama orang yang bersabar. Maka ketika dunia terasa tidak berpihak, mungkin Allah sedang ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada hasil, tapi pada kedekatan dengannya. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kepastian. Semua yang kita miliki bisa Allah ambil kapan saja. Semua yang kita rencanakan bisa berubah seketika. Maka yang paling bijak bukanlah mereka yang selalu berhasil, tapi mereka yang mampu menerima kegagalan dengan hati yang tetap tenang, karena yakin bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Ketika kita berkata, hidupku tidak seperti yang aku impikan, mungkin sebenarnya Allah ingin kita belajar untuk berhenti memaksa dunia tunduk pada impian dan mulai menundukkan diri di hadapannya. Karena kadang, yang kita anggap baik justru menjauhkan kita dari surga, dan yang kita anggap buruk justru mendekatkan kita pada rahmat Allah. Dunia ini tidak salah, ia hanya berjalan sesuai kehendak penciptanya. Yang sering salah adalah manusia yang memaksa dunia berjalan sesuai hawa nafsunya. Maka ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan, seharusnya bukan dunia yang disalahkan, tapi hati yang perlu dilatih untuk lebih ridha dan berserah. Ridha bukan berarti menyerah, tapi menerima dengan tenang bahwa semua yang terjadi sudah melalui kehendak Allah yang Maha Mengetahui. Orang yang ridha tidak kehilangan semangat, tapi ia menata hatinya agar tidak memberontak terhadap takdir. Karena ia tahu, apapun hasilnya Allah selalu punya maksud yang penuh kasih. Dunia yang tidak sesuai harapan seringkali justru menjadi jalan menuju kedewasaan. Karena dari situlah kita belajar melepaskan ego, menurunkan ekspektasi, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Di saat manusia mengejar kesempurnaan dunia, Allah justru ingin kita mengejar kesempurnaan iman. Jangan takut ketika dunia tidak berpihak. Tak perlu menyesal ketika sesuatu yang kamu rencanakan gagal. Karena mungkin Allah sedang mengganti arah hidupmu menuju sesuatu yang lebih baik, yang hanya bisa kamu pahami setelah semuanya berlalu. Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan jalan lain yang lebih indah. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Maka jangan heran jika sering terasa tidak nyaman. Ketika kamu merasa tidak cocok dengan dunia, mungkin itu pertanda bahwa hatimu sedang merindukan tempat asalnya, surga. Dan untuk sampai ke sana, kamu harus belajar melepaskan keterikatan pada dunia yang fana ini. Maka jangan salahkan dunia, ia hanya cermin dari isi hatimu. Jika hatimu bersyukur, dunia terasa indah. Jika hatimu kecewa, dunia tampak kelam. Hiduplah dengan hati yang mau belajar menerima, karena hidup tidak pernah salah, hanya hati yang belum sepenuhnya pasrah kepada Allah. Tanda-tanda hati yang enggan belajar.
Ada tanda-tanda ketika hati mulai menolak belajar. Ia menjadi keras, sulit menerima nasihat, cepat menyalahkan takdir, dan sering merasa paling benar. Ia tidak lagi mau merenung, hanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Hati seperti ini mudah goyah, karena ia hidup bukan dengan iman tapi dengan emosi. Hati yang enggan belajar akan selalu merasa hidupnya salah, meski sebenarnya Allah sedang menuntun dengan cara yang lembut. Ia akan terus mengeluh, merasa tidak adil, merasa kurang, meskipun nikmat Allah begitu banyak di sekitarnya. Ia buta terhadap kebaikan karena fokusnya hanya pada kekurangan. Salah satu tanda hati yang menolak belajar adalah ketika seseorang lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi melihat nikmat Allah, tapi hanya melihat nikmat orang lain yang tidak ia miliki. Dari sana lahir iri, dengki, dan perasaan tidak puas yang membuat hatinya semakin jauh dari ketenangan. Tanda lainnya adalah ketika seseorang terus mengulang kesalahan yang sama tanpa mau memperbaiki diri. Ia tahu apa yang salah, tapi tetap melakukannya. Ia tahu apa yang benar, tapi tidak mau berjuang. Dan setiap kali hidup menegurnya, ia tidak mengambil pelajaran, malah menyalahkan takdir. Hati yang tidak mau belajar juga sulit untuk bersyukur. Ia selalu merasa hidup tidak adil, padahal ia tidak pernah benar-benar menghitung nikmat yang Allah beri. Padahal setiap napas adalah rahmat, setiap pagi adalah kesempatan baru, tapi hati yang keras tidak mampu melihatnya. Salah satu cara Allah melembutkan hati adalah dengan ujian, tapi hati yang keras justru menolak. Ia menganggap ujian sebagai beban, bukan panggilan untuk kembali. Ia menganggap doa yang belum terkabul sebagai penolakan, padahal itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tepat. Ketika hati tidak mau belajar, ia akan hidup dalam lingkaran kesalahan. Ia mencari kedamaian di luar, padahal sumber kedamaian ada di dalam. Ia mengejar dunia tanpa batas, tapi semakin jauh dari Allah, semakin kosong hatinya. Hidupnya penuh aktivitas, tapi jiwanya tak pernah tenang. Dan yang paling berbahaya, hati yang enggan belajar akan membuat seseorang kehilangan rasa takut kepada Allah. Ia terbiasa berbuat salah tanpa rasa bersalah. Ia tertawa di atas dosa, merasa biasa dalam kelalaian. Padahal ketenangan sejati tidak pernah lahir dari hati yang jauh dari Tuhannya. Jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri, jangan menunda untuk memperbaiki. Karena setiap penolakan terhadap pelajaran hidup hanya akan membuat hati semakin kering dan sulit menerima hidayah. Allah selalu membuka pintu untuk mereka yang mau belajar, tapi pintu itu tertutup bagi hati yang sombong. Maka mintalah pada Allah agar hati ini lembut, agar ia tidak hanya cerdas memahami dunia, tapi juga bijak memahami makna hidup. Karena hanya hati yang mau belajar yang mampu melihat kebenaran di balik setiap peristiwa dan memahami bahwa hidup tidak pernah salah. Yang salah hanyalah hati yang buta dari hikmah. Ketika hati mulai belajar, ada masa dalam hidup di mana seseorang akhirnya berhenti melawan. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginan, tapi mulai menerima bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Saat itulah hati mulai belajar. Belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang dalam percaya kepada takdir. Ketika hati mulai belajar, pandangan terhadap hidup berubah. Yang dulu tampak menyakitkan kini menjadi pelajaran berharga. Yang dulu dianggap sebagai kegagalan kini terlihat sebagai cara Allah mengajarkan kedewasaan. Hati yang belajar tidak lagi sibuk bertanya kenapa, tapi mulai berkata, untuk apa Allah menulis ini dalam hidupku? Hati yang mulai belajar akan lebih lembut dalam menghadapi dunia. Ia tidak lagi cepat marah, tidak mudah iri, tidak suka menyalahkan. Ia mulai memahami bahwa setiap orang sedang menempuh jalan pelajaran hidupnya masing-masing. Maka, yang ia lakukan bukan menghakimi, tapi mendoakan. Ketika hati belajar, doa menjadi lebih dalam. Ia tidak lagi hanya berisi permintaan dunia, tapi juga permohonan untuk dikuatkan dalam menerima ketentuan Allah. Doanya menjadi lebih tenang, lebih jujur, dan lebih tulus.
Karena ia tahu, doa bukan cara untuk mengubah takdir, tapi cara untuk menenangkan jiwa yang sedang menapaki takdir. Hati yang belajar juga tidak takut kehilangan. Ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan napas pun bisa Allah ambil kapan saja. Maka kehilangan bukan lagi tragedi, melainkan pengingat bahwa semua yang kita cintai hanyalah titipan. Hati yang belajar akan selalu berkata, "Inilah cara Allah mendidikku." Hidup menjadi lebih damai ketika hati belajar untuk tidak memaksa. Karena semakin seseorang memaksa hidup sesuai kehendaknya, semakin ia kecewa. Tapi semakin ia pasrah kepada kehendak Allah, semakin ia menemukan ketenangan. Itulah tanda bahwa hati sedang tumbuh dalam bimbingannya. Orang yang hatinya belajar akan lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Ia tidak menunggu hal besar untuk bersyukur. Ia tahu bahwa senyum di pagi hari, udara yang bisa dihirup, atau hati yang masih bisa berdoa, semuanya adalah nikmat besar dari Allah. Dan dari rasa syukur itulah hidupnya mulai terasa ringan. Ketika hati belajar, ia mulai mampu melihat Allah di balik segala hal. Ia melihat kasih Allah dalam kesulitan, rahmat Allah dalam keterlambatan, dan kebijaksanaan Allah dalam setiap kehilangan. Ia sadar bahwa hidup ini bukan tentang hasil, tapi tentang hubungan antara dirinya dan Sang Pencipta. Hati yang belajar akan memaafkan lebih cepat, mencintai lebih dalam, dan menilai kehidupan bukan dari apa yang tampak, tapi dari apa yang Allah kehendaki. Ia berhenti berdebat dengan takdir dan mulai berjalan bersamanya. Dan dari situ, lahirlah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Maka ketika hatimu mulai belajar, jagalah ia. Jangan biarkan dunia kembali mengeraskannya, karena hati yang telah mengenal makna hidup tidak akan lagi mudah tersesat. Ia tahu, hidup tidak pernah salah. Yang perlu hanya satu, terus belajar, agar setiap langkah selalu menjadi jalan pulang menuju Allah. Ketika Allah mengajarkan lewat jalan yang tidak kita suka, seringkali Allah tidak menuntun kita lewat jalan yang kita sukai. Ia menuntun lewat jalan yang membuat kita menangis, jatuh, dan kehilangan arah, bukan karena Allah ingin menyakiti, tapi karena Ia ingin mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita pahami lewat kenyamanan. Jalan yang sulit seringkali adalah madrasah terbaik bagi hati yang ingin belajar. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita tidak pernah benar-benar mengenal Allah. Karena dalam kelapangan, manusia mudah lupa, tapi dalam kesempitan, ia mulai bersujud. Dalam kebahagiaan, manusia sering lalai, tapi dalam kesedihan, ia mulai mencari makna. Maka jangan buru-buru menolak jalan yang sulit, karena di sanalah Allah sedang berbicara lewat cara yang halus. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui kehilangan. Ada hikmah yang hanya bisa dirasakan setelah air mata mengalir. Kadang, Allah tidak menjawab doa dengan cara memberi, tapi dengan cara mengambil, agar kita belajar bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kita genggam, tapi apa yang tertanam di hati, keimanan. Jalan yang tidak kita suka adalah jalan yang menyingkap siapa diri kita sebenarnya. Di sana terlihat apakah kita hanya beriman di saat bahagia, atau tetap teguh ketika diuji. Hati yang belajar akan berkata, "Ya Allah, mungkin aku tidak mengerti, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Kalimat sederhana ini mampu menenangkan jiwa yang hampir hancur. Kadang kita berdoa meminta agar Allah melapangkan jalan, tapi yang datang justru rintangan. Kita memohon agar dipermudah, tapi yang datang justru ujian baru. Kita merasa doanya tak terkabul, padahal justru itu jawabannya. Allah tahu jalan yang kita mau bisa menyesatkan, maka Ia arahkan kita ke jalan yang lebih benar, meski terasa pahit. Hidup tidak akan selalu indah, tapi selalu benar bila dilihat dengan iman. Ketika hati mulai percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam rencana Allah, maka luka pun bisa terasa menenangkan. Karena kita tahu, bahkan dalam kesakitan, Allah sedang menulis sesuatu yang baik untuk masa depan jiwa kita. Jangan takut pada jalan yang tidak kamu mengerti,
Karena Allah tidak meminta kita untuk selalu tahu alasan di balik setiap kejadian. Ia hanya ingin kita yakin bahwa semua yang Ia pilihkan adalah untuk kebaikan. Keimanan bukan berarti memahami segalanya, tapi mempercayai bahwa Allah selalu benar, bahkan ketika hidup terasa salah. Orang yang hatinya sudah belajar tidak lagi berkata, "Kenapa harus aku?" tapi berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Pertanyaan itu mengubah luka menjadi pelajaran, kesedihan menjadi kekuatan, dan kehilangan menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Ia tahu, tidak ada kesalahan dalam hidup seorang mukmin, yang ada hanyalah bimbingan dalam bentuk yang berbeda. Kadang Allah menempatkan kita di situasi yang tidak kita sukai, agar kita menemukan sesuatu yang tidak akan kita temukan di tempat lain, diri kita sendiri. Karena di tengah badai, manusia berhenti berpura-pura kuat. Ia menjadi jujur, ia menangis, dan disitulah hatinya paling dekat dengan Allah. Itulah momen ketika hati benar-benar belajar. Maka ketika jalan hidupmu terasa berat, jangan berkata hidup ini salah. Katakanlah, mungkin inilah cara Allah mendidikku, karena hidup tidak pernah salah. Hanya hati yang belum sepenuhnya percaya bahwa setiap takdir adalah bentuk cinta dari Allah yang lebih tahu isi hati hambanya. Hidup sebagai guru, waktu sebagai pengingat. Hidup sejatinya adalah guru yang paling sabar. Ia mengajarkan kita dengan cara yang halus tapi pasti, kadang lewat tawa, kadang lewat air mata, kadang lewat pertemuan yang membahagiakan, kadang lewat perpisahan yang menyesakkan. Tapi bagi hati yang mau belajar, semuanya adalah pelajaran yang menuntun kembali pada Allah. Waktu juga punya cara lembut untuk menasihati. Ia berjalan tanpa pernah berhenti, mengingatkan bahwa hidup di dunia tidak panjang. Siapa yang tidak mau belajar hari ini akan menyesal di esok yang tidak pasti. Karena waktu tidak menunggu dan setiap detik yang lewat membawa kita semakin dekat kepada akhir perjalanan. Hidup mengajarkan bahwa segala yang kita genggam akan hilang. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Maka orang yang bijak bukanlah yang paling banyak memiliki, tapi yang paling cepat menyadari bahwa semua hanyalah pinjaman sementara. Itulah mengapa hati yang belajar akan selalu ringan dalam melepas, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar miliknya. Allah seringkali mengirimkan pengingat lewat hal-hal kecil, sakit yang datang tiba-tiba, kehilangan yang tak diduga, rencana yang tertunda. Semua itu adalah cara Allah berkata, "Kembalilah kepadaku." Tapi manusia yang lalai seringkali menolak mendengarnya, hingga akhirnya pelajaran itu datang dalam bentuk yang lebih keras. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tapi tidak semua orang menggunakannya. Ada yang bangun setiap pagi hanya untuk mengulang kesalahan kemarin. Ada yang hidup bertahun-tahun tanpa pernah memahami makna hidup itu sendiri. Padahal waktu terus berjalan dan tak akan pernah kembali. Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita belajar. Ada yang hidup 60 tahun, tapi tidak pernah benar-benar mengerti makna bersyukur. Ada yang hidup singkat, tapi setiap langkahnya penuh kesadaran. Yang membedakan bukan lamanya waktu, tapi kesiapan hati untuk mengambil hikmah dari setiap momen. Ketika hati mulai belajar, waktu menjadi sesuatu yang berharga. Ia tidak lagi dihabiskan untuk mengeluh atau menyesali masa lalu. Ia digunakan untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menyiapkan bekal untuk pulang. Karena hati yang sadar tahu, setiap hembusan napas adalah pinjaman yang harus dikembalikan dengan amal. Hidup yang benar bukan hidup tanpa kesalahan, tapi hidup yang mau belajar dari kesalahan. Karena setiap kesalahan yang disadari adalah tanda bahwa Allah masih membimbing. Tapi kesalahan yang diulang tanpa penyesalan adalah tanda bahwa hati mulai mati. Maka, selama kita masih bisa menyesal, bersyukurlah. Itu tanda Allah masih mencintai kita. Jangan tunggu waktu yang sempurna untuk berubah, karena waktu tidak pernah menunggu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Selama hati masih berdetak dan mata masih bisa menangis karena Allah,
itu berarti masih ada ruang untuk belajar dan memperbaiki diri. Hidup tidak pernah salah. Ia selalu mengajarkan dengan cara yang tepat, hanya saja manusia sering terlambat memahami. Maka jangan menyesali apa yang telah lewat, tapi bersyukurlah karena masih diberi waktu untuk belajar. Selama hidup masih berlanjut, berarti Allah masih memberimu kesempatan untuk menemukan makna sejati dari kehidupan ini. Ketika hati telah belajar, ada saatnya dalam perjalanan hidup, hati mencapai titik tenang. Ia tidak lagi sibuk bertanya kenapa, karena sudah mengerti bahwa semua adalah bagian dari rencana yang sempurna. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena tahu setiap kejadian telah membentuknya menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Hati yang telah belajar tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia tahu, apapun yang terjadi selama Allah bersamanya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia, karena ia sudah menemukan sumber kebahagiaan sejati, ketenangan dalam berserah diri kepada Rabb-Nya. Ketika hati telah belajar, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Ia melihat segalanya dengan pandangan yang lembut. Kesedihan tidak membuatnya hancur, kebahagiaan tidak membuatnya lalai. Ia hidup dalam keseimbangan karena tahu bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Hati yang telah belajar menjadi cermin dari kebijaksanaan. Ia tidak cepat menilai orang lain, karena tahu setiap orang sedang menjalani pelajaran hidupnya sendiri. Ia tidak menyombongkan diri dalam kebaikan, karena sadar semua berasal dari rahmat Allah. Dan ia tidak membenci dalam perbedaan, karena tahu setiap jiwa punya perjalanan yang unik menuju Tuhannya. Orang yang hatinya telah belajar tidak akan terguncang oleh dunia, karena sandarannya bukan lagi pada keadaan, tapi pada Allah. Ia tenang dalam badai, sabar dalam penantian, dan ikhlas dalam kehilangan. Karena ia tahu, hidup bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijalani dengan iman. Ketika hati telah belajar, doa menjadi sumber kekuatan. Bukan lagi sekadar permintaan, tapi percakapan penuh cinta dengan Sang Pencipta. Ia tidak lagi mendikte Allah, tapi menyerahkan segala keputusan padanya dengan lapang dada. Karena ia percaya, setiap keputusan Allah lebih baik dari semua rencana manusia. Hati yang telah belajar juga tahu bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan spiritualnya. Maka ia tidak memaksa, tidak berdebat, dan tidak marah. Ia hanya berdoa agar orang lain juga merasakan ketenangan yang sama. Karena hati yang damai tidak lagi sibuk membuktikan, tapi sibuk menebarkan kedamaian. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau belajar dari kebenaran yang Allah turunkan. Hati yang telah belajar akan terus berusaha mendekat kepada Allah, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu akan kasih dan ridha-Nya. Ketika hati telah belajar, dunia menjadi tempat singgah yang indah, bukan penjara yang menyesakkan. Ia tahu setiap hari adalah pelajaran, setiap orang adalah guru, dan setiap peristiwa adalah ayat dari Allah yang layak direnungkan. Hati seperti ini tidak lagi menuntut banyak, cukup bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup dalam bimbingan Allah. Maka jika hari ini hatimu telah belajar untuk menerima, memaafkan, bersabar, dan bersyukur, ketahuilah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena hidup tidak pernah salah, ia hanya menunggu hatimu siap untuk belajar. Dan ketika hati itu akhirnya mengerti, disitulah hidup berubah menjadi ibadah, dan setiap langkah menjadi zikir yang menuntun pulang kepada Allah. Saat hati akhirnya belajar. Ketika hati akhirnya mau belajar, dunia tidak lagi terasa sesulit dulu. Bukan karena masalah hilang, tapi karena cara memandangnya telah berubah. Kita mulai melihat keindahan dalam takdir, ketenangan dalam ujian, dan kebijaksanaan dalam setiap penundaan. Itulah tanda bahwa hati telah luluh oleh cahaya hidayah. Hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa tulus kita mau belajar bangkit. Allah tidak meminta kita untuk sempurna, tapi untuk terus belajar dari setiap langkah,
dari setiap air mata, dari setiap doa yang belum terkabul. Sebab dalam proses belajar itu iman kita sedang tumbuh dan hati kita sedang dibersihkan. Hati yang belajar akan menemukan makna di setiap perjalanan. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini? Dan dari pertanyaan itulah lahir kebijaksanaan. Hidup pun tak lagi terasa salah, karena semuanya kini tampak sebagai bagian dari rencana ilahi yang penuh kasih. Kadang, hati yang dulu keras akhirnya luluh bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena banyaknya luka yang membawa pada kesadaran. Rasa sakit yang dulu kita benci kini menjadi guru terbaik. Ia mengajarkan sabar, mengajarkan ikhlas, dan yang paling penting, mengajarkan bahwa Allah selalu ada bahkan di saat kita tersesat. Saat hati belajar, kita mulai sadar bahwa segala hal yang pernah membuat kita menangis sebenarnya adalah bentuk cinta Allah. Cinta yang tidak selalu lembut, tapi selalu bermakna. Allah menegur bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Ia menunda bukan untuk menolak, tapi untuk memberi di waktu yang lebih tepat. Kini kita tahu bahwa hidup ini tidak pernah salah. Yang salah hanyalah ketika hati menolak memahami. Maka bersyukurlah atas semua perjalanan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebab keduanya adalah jalan menuju kedewasaan iman dan pengenalan yang lebih dalam kepada Sang Pencipta. Jika hari ini engkau masih merasa tersesat, jangan menyerah. Mungkin Allah sedang menunggumu untuk berhenti berlari dan mulai belajar. Belajar untuk percaya, belajar untuk menyerah dalam arti yang indah. Menyerah bukan kepada keadaan, tapi kepada kehendak Allah yang lebih tahu apa yang terbaik. Jangan lagi menyalahkan hidup, karena hidup hanyalah cermin dari hatimu. Jika hatimu bening, maka hidup akan tampak indah. Jika hatimu gelap, maka dunia akan terlihat muram. Maka rawatlah hati itu, karena di sanalah letak ketenangan yang sejati. Hati yang mau belajar adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan pada akhirnya, perjalanan hidup ini bukan tentang dunia yang kita kejar, tapi tentang hati yang kita bentuk. Hati yang mau belajar akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia telah menemukan maknanya di sisi Allah. Disitulah kedamaian sejati bermuara. Maka sebelum hari berganti dan waktu terus berjalan, tundukkan hati dan bisikkan doa. Ya Allah, jadikan setiap langkahku sebagai pelajaran untuk mengenalmu. Jangan biarkan aku menyalahkan hidup, tapi bimbinglah aku untuk selalu belajar darinya. Sebab hidup tak pernah salah, hanya hati yang perlu terus belajar untuk menjadi bijak dalam setiap takdir. Sebagai doa penutup, Ya Allah, ajarkan kami untuk memahami setiap takdir dengan hati yang belajar, bukan dengan hawa nafsu yang menolak. Ajarkan kami bersyukur atas yang Kau beri dan bersabar atas yang Kau ambil. Jika kami tersesat, tuntunlah kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jika kami lelah, kuatkan kami dengan kasih-Mu. Jangan biarkan kami menyalahkan hidup, karena kami tahu hidup ini tidak pernah salah. Yang salah hanyalah hati kami yang belum sepenuhnya belajar menjadi hamba-Mu. Ampuni kami, Ya Rabb, dan bimbinglah kami menuju ketenangan di bawah ridha-Mu. Sahabat Langit Jiwa, jika video ini menyentuh hatimu, berhentilah sejenak dan renungkan perjalananmu. Jangan buru-buru menyalahkan hidup, karena mungkin Allah sedang mengajarimu dengan cara yang lembut. Tekan like sebagai bentuk syukur, subscribe agar kita terus belajar bersama, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa hidupnya salah. Semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak pernah salah, hanya hati yang perlu belajar untuk kembali kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.